Assalamualaikum. Saya Nika Oktavianingrum. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Dalam video ini, saya akan membahas tentang peristiwa kemudian dan dual dating. Untuk pembahasannya sendiri, saya membagi menjadi 3 subbab. Yang pertama yaitu peristiwa kemudian, yang kedua peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor, dan yang ketiga yaitu dual dating. Untuk yang pertama yaitu peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian atau yang sering disebut dengan subsequent event adalah istilah lain yang sering digunakan untuk peristiwa sesudah tanggal neraca after balance sheet. Yang menjadi acuan pada pembahasan kali ini, saya menggunakan referensi dari buku Auditing ISA karangan Tuan Akota. Nah, di dalam buku ISA sendiri dibahas dalam ISA 560 pada alinea keempat yang merinci tujuan dalam mengaudit peristiwa kemudian, yakni yang pertama yaitu memperoleh bukti audit yang cukup tepat mengenai apakah peristiwa antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang memerlukan penyesuaian adjustment atau pengungkapan yang telah ditujukan dengan benar dalam laporan keuangan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, menanggapi dengan tepat fakta yang diketahui auditor sesudah tanggal laporan auditor yang jika diketahui sebelumnya dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditornya. Begitu ya teman-teman. Nah, peristiwa kemudian ini tidak jadi begitu saja teman-teman. Ada hal yang menyebabkan mengapa peristiwa kemudian ini terjadi, atau istilah mudahnya yaitu latar belakang mengapa peristiwa kemudian ini terjadi. Latar belakang dari peristiwa kemudian ini sendiri adalah di mana di sini auditor mencari bukti tambahan mengenai suatu transaksi dan bahkan auditor dapat menemukan fakta baru yang sebelumnya tidak ditemukan. Begitu ya teman-teman. Di sini saya juga akan memberikan sedikit contoh atau ilustrasi mengenai bagaimana peristiwa kemudian itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Saya di sini saya mengibaratkan ada huruf A, B, C, dan D, di mana di sini A adalah tanggal laporan keuangan, B adalah tanggal persetujuan atas laporan keuangan, yang C adalah tanggal laporan auditor, dan D adalah tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Nah, ada fungsi-fungsi dari setiap huruf ini ya teman-teman. Untuk huruf A sampai dengan huruf C, huruf A sampai dengan C, di sini auditor berkewajiban mengumpulkan bukti audit yang dapat menekan risiko salah saji yang mungkin ada dalam peristiwa kemudian. Jadi di sini dari huruf A sampai C ini auditor mengumpulkan bukti sebanyak mungkin teman-teman untuk menekan risiko salah saji pada peristiwa kemudian. Untuk yang huruf C sampai ke D ini dan seterusnya sampai sana yang enggak saya gambarkan semuanya, itu merupakan peristiwa yang kedua, yaitu di mana auditor di sini memberikan tanggapan audit atau audit respon yang tepat terhadap fakta-fakta yang baru. Jadi untuk dari huruf C sampai ke selanjutnya ini auditor berkewajiban memberikan tanggapan atas ditemukannya fakta-fakta baru dari huruf A sampai dengan huruf C ya teman-teman. Nah, ada pembahasan juga dalam tabel 12/1 yang terdapat penjelasan ISA 560 untuk alinea yang bersangkutan. Dalam tabel tersebut dijelaskan juga teman-teman bahwa auditor memiliki kewajiban dan tidaknya. Untuk pembahasannya sendiri saya ambil poin-poinnya saja dari buku Auditing ISA ini. Untuk bunyi dari ISA 560.6 yaitu auditor wajib melaksanakan prosedur audit untuk memastikan perlunya adjustment. Untuk ISA 560.7, auditor wajib melaksanakan prosedur audit yang mencakup periode tanggal lapor keuangan sampai tanggal lapor auditor.
untuk ISA 560.10, auditor tidak wajib melakukan prosedur audit apapun atas laporan keuangan sesudah tanggal lapor auditor. ISA 560.11, kewajiban auditor ketika manajemen merubah laporan keuangan. Jadi 560.16, auditor wajib mencantumkan laporan auditor yang baru untuk membahas perubahan laporan keuangan yang dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu ISA 560.17, langkah yang dilakukan auditor jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Nah, misalkan nih dalam laporan keuangan, misalkan terdapat fakta yang muncul atau kejadian yang muncul setelah auditor mengeluarkan laporan audit, namun manajemen dan DCWG tidak menyarankan untuk merubah laporan keuangan. Apakah yang dilakukan manajemen dan DCWG ini termasuk kesalahan atau tidak? Sebelumnya teman-teman harus tahu apa itu arti DCWG. DCWG sendiri itu singkatan dari To Charge with Governance, adalah organisasi atau orang yang bertanggung jawab mengawasi arah strategis perusahaan dan kewajiban entitas dan berkenaan dengan akuntabilitasnya. Pengawasan itu meliputi pengawasan atau proses pelaporan keuangan. Jadi dalam satu perusahaan ini tentu diawasi oleh yang namanya TCWG. Nah, untuk mencari jawaban apakah yang dilakukan oleh manajemen dan TCWG apabila terjadi fakta atau ditemukannya kejadian baru setelah laporan auditor dikeluarkan ini termasuk kesalahan atau tidak, ini kembali lagi ke tadi penjelasan tabel yang sudah saya jelaskan ya teman-teman. Di situ kan sudah dijelaskan untuk beberapa kewajiban auditor yang boleh dilakukan dan tidaknya. Untuk jawabannya sendiri itu sudah ada pada poin 10 sampai dengan poin 17. Jadi ada poin 10, ISA 560.10, ISA 560.11, poin 16 dan 17. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor. Nah, saya di sini memberikan beberapa contoh peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Untuk contoh yang pertama yaitu komitmen baru atau tambahan dalam bidang keuangan seperti peminjaman, pinjaminan, dan restrukturisasi. Untuk yang kedua, penjualan dan akuisisi aset yang direncanakan atau telah terjadi. Yang ketiga, peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang. Kemudian perjanjian untuk penggabungan dan pembubaran usaha. Untuk contoh yang lebih lengkap, teman-teman juga bisa membaca di buku di sini di auditing ini. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pemberian dua tanggal atau yang disebut dengan dual dating. Peristiwa kemudian yang diketahui sesudah tanggal laporan auditor seringkali menyebabkan pekerjaan audit tambahan yang diperlukan karena peristiwa kemudian itu berdampak terhadap saldo akun, estimasi akuntansi, penyisihan, dan berbagai pengungkapan dalam laporan keuangan. Dalam situasi seperti itu, laporan audit yang baru akan diterbitkan. Laporan baru ini tidak diberi tanggal lebih awal dari tanggal persetujuan dalam laporan keuangan. Nah, dual dating ini diadakan karena adanya audit yang baru yang dikarenakan peristiwa kemudian. Hal ini menyebabkan munculnya dua laporan audit dengan dua penanggalan, yaitu penanggalan yang lama dengan yang baru. Begitu teman-teman. Contoh nih. Dalam laporan audit pertama dikeluarkan tanggal 20 Februari. Lalu terjadi perubahan pada laporan keuangan yang diaudit sebelumnya akibat peristiwa kemudian pada tanggal 10 Maret. Hal ini lalu memaksa auditor untuk mengeluarkan laporan audit yang baru dan laporan audit tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Juni. Pada laporan audit yang baru mencantumkan dua tanggal, yaitu tanggal 20 Februari dan tanggal 6 Juni. Jadi akibat
Pencatatan tanggal yang double ini menyebabkan disebutnya dalam peristiwa tersebut dikatakan dual dating, begitu teman-teman. Kurang lebihnya begitu ya teman-teman yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin menambahkan atau memberi saran, komentar, mengkritik juga boleh, bisa ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah, assalamualaikum.